Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negara beton ini. Kawan-kawan semuanya tentu masih ingat tentang proses bagaimana kerja ke luar negeri. Kebanyakan bahkan diharuskan orang yang bekerja ke luar negeri itu harus masuk ke PT ya. Nah, masuk ke PT itu Anda diajari bahasa, kemudian tidak hanya diajari bahasa, bagaimana cara bekerja. Kalau sudah Anda memiliki bekal itu semuanya, nanti dicarikan majikan, kemudian ketika sudah mendapat majikan, ada tanda tangan kontrak atau mengikat perjanjian antara Anda dan juragan Anda. Nah, ketika sudah ada kontrak, kemudian nanti diproses untuk disahkan oleh negara dan juga oleh imigrasi negara penempatan Anda bekerja. Kalau sudah turun visa, nanti Anda bakal datang ke negara tersebut. Nah, itu adalah serangkaian proses gampangnya ya. Nah, bagaimana tentang proses orang atau negara India ketika dia bekerja ke negara Hong Kong ini? Ini harus kawan-kawan ketahui. Ini prosesnya sangat menyedihkan sekali ya, tidak seperti di Indonesia. Mungkin ada sedikit saja kesedihan, tapi kalau mengetahui bagaimana tentang banyaknya PRT asal Indonesia di negara ini, yang dimana mereka bisa membantu temannya ketika dalam kesusahan, tentu ini menjadi ketakutan yang tersendiri bagi agensi swasta ketika dia tidak baik terhadap PRT asal Indonesia, karena memang persatuan mbak-mbak PRT asal Indonesia ini kuat banget ya kalau terjadi apa-apa. Nah, bagaimana tentang situasi PRT asal India sana ketika dia sampai di sini? Nah, kita akan membahasnya. Sekali lagi, ini hanya sebuah pengalaman dan informasi. Semoga kawan-kawan menjadikan ini pelajaran, menjadikan ini sebuah pengetahuan baik buat kita semuanya. Ini adalah ceritanya. Sejak tahun 2016 sampai 2022 ada 70%, 17% ya, 17% dari 100% PRT asal berbagai negara yang kerja di negara ini. Ya, entah itu ada PRT Filipina, kemudian PRT Indonesia, dan tentu juga ada PRT dari kebangsaan India sana. Dan jumlah dari PRT sana ini ada sebanyak 17%, dan 14%-nya ini mereka mengalami beberapa hal ya. Ada memang mulut juragan yang tidak baik atau menyakitkan hati, kemudian ada ini sentuh-sentuhan ini juga ada, dan yang paling mengenaskan lagi, selama 6 bulan atau 7 bulan mereka tidak menerima bayaran apapun dari juragannya ya. Jadi ketika mereka masa-masa potongan, mereka tidak menerima uang sepeser pun. Beda karo Mbak P ya, beda karo Mbak dari Indonesia. Mereka masih menerima potongan. Coba kan kawan, ada nggak yang tidak menerima potongan? Pasti menerima potongan. Walaupun gajinya adalah 4.630, mereka masih ada potongan sekitar 2.000-an ataupun 2.600-an, itu ada ya kan? Nah, sedangkan Mbak India sana itu tidak menerima sepeser pun potongan selama 6 bulan sampai dengan 7 bulan. Ya. Nah, ketika ada mbak-mbak yang tidak menerima hal tersebut, ini dimulai dari PT di India sana, yang dimana mereka hanya menandatangani kertas kosong. Jadi kontraknya itu hanya kertas kosong, yang dimana tidak ada kelengkapan dari isi-isinya, tentang gajinya berapa, nama juragannya siapa, alamatnya di mana, itu tidak ada ya. Hanya kertas kosong saja yang mereka tanda tangani, tidak ada informasi lengkap. Ada kalau di Indonesia emang ada, tapi hanya sebagian kecil ya, karena si PT juga takut. Karena takutnya nanti mbak-mbak kalau sudah sampai sini itu akan memberontak ya, seperti itu. Kalau di Indonesia nah ini kebanyakan mereka hanya menandatangani kertas yang tidak ada isi apa-apanya, tentang informasi apa-apa tidak ada. Jadi mereka sudah menandatangani sampai sini, mereka tidak hanya minim informasi tentang juragan, mereka juga minim sekali dalam bahasa. Jadi mereka tuh hanya menggunakan bahasa India. Bahkan percakapan pun ini hanya tidak menggunakan sebuah bahasa ya. Karena itu gajinya sangat rendah banget. Di situ asal muasal ini terbongkar, ini ada si
PRT India sana ini mengantar anak-anak juraganya main ke Kundun. Nah di situ baru ketemu sama orang India juga. Nah, di situ si Mbak India itu bercakap sama orang India bahwa dia ini tidak dapat gaji sama sekali, hanya dapat makan saja. Disitulah baru sama SMNA tahu, organisasi swasta ini diangkat kasusnya. Diselidiki. Nah sampai ini langsung mendatangi si juraganya, dan juraganya ini bilang bahwa dia akan memberinya $1.500 sini ya. Jadi hal itu adalah kemajuan juga. Nah selepas terjadinya permasalahan itu naik atau di blow up sosial media, akhirnya mengalami persidangan dan menemukan 14% dari PRT asal India ini juga mengalami hal yang sama. Nah ya mungkin kasihan juga ya, karena mereka sekali lagi dijadikan ladang perah oleh PT-nya dan juga oleh agensinya. Nah bagaimana mereka bisa melakukan perlawanan? Jelas mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa kemana-mana, dan mereka tidak pernah yang namanya libur atau bertemu dengan teman-temannya, mereka tidak pernah ya, sampai suatu saat semua ini terbongkar. Nah bagaimana tentang Indonesia, tentang PRT asal Indonesia? Mbak-mbak mungkin sudah melihat dan membacanya. Kalau soal seperti ini jarang banget terjadi ya, tapi kalau dulu memang ada. Ketika ada, selepas itu Mbak PRT asal Indonesia memiliki libur aja, ini langsung dia melaporkan, langsung ngomong sama temennya, kemudian langsung di blow up kasusnya di sosial media, kemudian beberapa organisasi juga membantu sehingga rame banget. Disitulah juragan jadinya takut. Nah itu aja informasinya kawan-kawan semuanya. Sekali lagi pentingnya persatuan di dalam kita semuanya ya. Kemudian tidak hanya persatuan di antara kita, banyaknya PRT asal Indonesia yang datang ke sini, tentu ini menjadi kekuatan besar bagi kita semuanya. Agar orang yang tidak baik terhadap PRT, baik itu juragan, agensi, PT ini takut ya. Tapi alhamdulillah memang sistemnya agak membaik. Nah, jadi tergantung kawan-kawan semuanya, kepinteran kawan-kawan semuanya, kemudian yang paling utama adalah bahasa dan pengalaman, itu penting banget ya. Nah itu aja informasinya, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Channel Linduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.